Makanya Nabi katakan apa? Man akhraja nafasin bi ghairi lillah. Man nafasin bi ghairi li zikrillah fahuwal mait. Kal hayawan dunal baqarah fahuwal khinjir. Barang siapa yang napasnya keluar masuk, tidak ingat akan Tuhannya, tidak sadar dia bahwa Allah itu nyata dirinya, yang melihat dan mendengar itu tidak sadar dia Allah itu yang melihat pada matanya itu. Ketahui kata Rasul, sebenarnya dia itu adalah bangkai. Bangkai bagaimana kata Rasul? Kal hayawan, bangkainya bangkai hewan. Tapi ingat kata Rasul, hewannya itu dunal baqarah. Hewannya itu bukanlah sapi. Bukan hewan sapi, akan tetapi pawal khinzir. Artinya babi itu. Jadi orang yang napas keluar masuk, turun naik, tidak ingat dia akan Tuhan, bahwa aku ini dirinya, aku ini yang hidup, aku ini yang bernapas. Nah ingat dia itu siapa itu yang Allah itu. Yang sudah wujud pada dirinya. Nah ingat itu udah bangkai, itu babi itu kata Rasulullah. Ngeri itu Bapak Ibu. Makanya orang yang kasar tidak akan pernah tertipu dengan dirinya. Bagaimanapun dia pakai aksesoris. Nampak juga tuh Bapak Ibu. Ini tidak dikatakan oleh Allah tuh. Maka zabal fu'ad maro'a. Dia tidak akan pernah bohong. Apa yang dipandangnya. Hati ini tak pernah bohong apa yang dilihatnya. Terang tuh Bapak Ibu. Tuh. Makanya bagaimana supaya diri kita tidak berubah wujudnya. Maka jadikanlah diri Bapak Ibu menjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah rahasia daripada Allah itu yang sebenar-benarnya. Nah, siapa yang sudah memahami dirinya telah Nur Muhammad dan Nur Muhammad itu rahasia diri Allah, barulah dikatakan namanya insan kamil mukamil. Insan kamil, mukamil. Kamil mukamil. Insan yang paripurna itu dah. Selamatlah dunianya, selamat pula akhiratnya itu. Itulah yang dikatakan hidup jaya, mati sempurna dia. Itu ilmunya. Makanya kita memahami akan hakikat rahasia diri kita ini. Bukti bahwa kita itu sudah benar-benar insan kamil mukamil yang sudah mengenalkan Allah. Zahir dia dalam bentuk ketakwaannya. Nih, buahnya itu, buah daripada orang yang sudah ma'rifat itu takwa ini. Takwa, ada berapa huruf tuh? Ada berapa hurufnya tuh? Ada yang 3, ada yang 5, ada yang berapa? Itulah tuh. Ta, Qaf, Waw, Alif, Ya. Ini kalau Arabnya nih. Takaf wa ya. Orang yang sudah ma'rifat, tampak buahnya ya dalam bentuk amaliyah-amaliyah. Itu yang disebut namanya takwa itu. Bahasanya nampak batin dan jiwanya telah jinak dan patuh sami'na wa ta'na. Hidupnya basluncu aslinya itu mah. Ya, menjadi orang penurui. Lihat tahu orang penurui? Tahu Pak Khalid menjadi orang penurui. Sami'na wa ta'na. Imtisalul amri wajtanibun nawahi. Kakuk kerja Tuhan tuh. Jangan kakuk kerja Tuhan. Apa yang diperintahkan Allah, kerjakan itu. Apa yang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Itu takwa. Secara makna zohir. Tapi orang yang makrifat itu, nampak takwa itu pada dirinya. Nah, kita lihat satu-satu. Takwa itu terlihat pada dirinya itu pada huruf ta. Makanya dikatakan oleh ulama kasab. Kullu ayatin wa harfin wa nuktotin minal Qur'an hikmah. Setiap ayat, setiap huruf dari Al-Quran itu ada rahasia dan hikmahnya. Maka ta itu dimaknai oleh orang kasab itu dengan tawakal. Tawakal. Orang yang telah berserah diri kepada Allah. Orang yang telah memulangkan keakuan dirinya kepada Tuhan. Ya Allah,
Tak ada aku yang merasa wujud ya Allah. Engkau yang wujud ya Allah. Ya Allah, tidak ada aku yang merasa hidup, melihat dan mendengar ya Allah. Engkau yang sebenar-benar hidup, melihat dan mendengar ya Allah. Ya Allah, tidak ada aku yang merasa tahu ya Allah. Yang merasa kuasa dan hebat. Engkau yang tahu, engkau yang hebat ya Allah. Serahkan itu. Ya. Kalau sudah diserahkan kepada Allah semuanya. Apa kata Allah? Fawasbu, aku yang jamin. Ya, kamu udah benar tuh kata Tuhan. Aku yang jamin, aku yang sebenarnya yang wujud tuh. Aku yang sebenarnya hidup tuh. Aku pasang badan untuk dirimu kata Tuhan. Makanya orang yang bertakwa itu diserahkannya dirinya kepada Allah. Siapa yang mau menyerahkan dirinya kepada Allah, fahuwa hasbu. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Apabila azam udah mantap, hatimu udah mantap, udah sempurna pengenalan rahasia dirimu, kamu udah tahu siapa dirimu sebenarnya. Fatawakkal 'ala Allah. Serahkan hidupmu, serahkan wujudmu, serahkan dirimu kepada aku. Bulat-bulat. Bule ini bisa digolongkan, picak lah bisa dilayangkan. Bukan bule yang mempa-mempa. Kalau bule yang mempa itu bule yang bersegi, bule yang masih sisi itu. Tapi bulat yang betul-betul udah bisa digulirkan. Tuh. Picak lah bisa dilayangkan, picak, pipih dilayangkan tuh. Hati itulah podo Bapak Ibu. Lihat podo tuh. Apa arti podo tadi? Bukan penuh, itulah podo itulah tuh. Udah bulat, dah hati nggak terpandang yang lain lagi. Hati yang podo itu udah jazam, udah itikot, udah mantap hati itu. Tak bimbang dan tidak ragu, udah podo hati itu udah bulat mah. Nggak bakuca iman di dado le ya kan? Udah podo tuh hati udah bule tuh. Patawakal Allah. Serahkan lagi kepada aku. Kamu kan udah yakin aku ini Tuhan. Tak ragu kamu lagi dengan jaminan kemampuan dan janji aku. Aku ini Rabb, aku ini Tuhan. Fahuwa hasbu. Aku yang jamin hidupmu tuh. Aku yang jamin kata Allah. Jadi bertuhan dengan aku jangan bimbang, jangan ragu. Siapa yang ragu bertuhan kepada Allah, wa may yartadi minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Siapa yang bimbang dan ragu dia bertuhan kepada aku, tak yakin dia dengan kemampuan aku, tak yakin dia dengan kuasa aku, tak mampu dia memahami aku ini maha segala-galanya, lalu mati dia di dalam keraguannya itu, matinya kafir. Kafir matinya Bapak Ibu. Makanya jangan sampai mati kita tuh kafir. Ya. Yakin kita bertuhan kepada dirinya, bahwa dirinya nyatanya yang sebenar-benarnya. Itu yang mesti dimantapkan. Makanya Nabi Bapak Ibu mantapnya keyakinan itu. Pada saat Daksur mau menghayunkan pedangnya kepada Rasulullah. Hei Muhammad, siapa yang mampu menyelamatkan kamu, hei Muhammad, dari pedangku ini? Allah. Kata Allah yang diucapkan oleh Rasul. Rasulullah mengenal Allah itu yang mana? Allah yang keha. Makanya dibilang oleh Rasul, la tataharrakun zarra bila biiznillah. Tidak bergerak benda sebesar zarah. Mana mungkin sampai pedangnya kepada aku? Mana mungkin kakinya bisa melangkah, bergerak sampai kepada aku kalau tidak izin Allah? Izin Allah. Allah, ini yang Allah Tuhan. Berhenti ketika berhenti itu, jadi patung-patung tuh. Ini izin Allah, Allahnya di langit juga masihan. Menyelang orang mencancang awak, Allah lari-lari itu. Allah itu. Allah yang niha. Itu baru mantap. Ini tidak bergerak beda sebesar zarah gitu. Jadi bebek, tapi pakai pagi lagi. Bebek tahu kan? Angsaku. Nah, itu dah. Kajar pagi-pagi mak ya. Itu. Apalagi kalau kecoa tuh. Jangan kecoa aja lah. Pakai-pakai lewatnya kecoa sih gua. Terperenjaku tuh. Jadi mantap di situ. Kenapa? Karena ada betul-betul nyata. Makanya kalau Bapak Ibu ingin lihat Allah, keha. Jelas sudah. Apakah ketika itu Bapak Ibu mengaku Tuhan tuh? Tidak. Salah orang memahami kalau orang mengatakan keha itu dia ngaku Tuhan. Salah. Bahasa keha
Niha. Bukan dia mengaku Tuhan. Tapi bahasa yang diungkapkannya itu untuk memberikan pemahaman kepada orang itu. Kepada umat ini. Allah sajalah yang wujud yang ada sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Kita tidak pernah ada sama sekali. Kalau kita tidak pernah ada sama sekali, siapa kita ini? Inilah wujud nyatanya dirinya. Dirimu bukanlah dirimu. Dirimu nyatalah akan diri aku, Tuhan. Itu mantapnya biilah bismillah itu Bapak Ibu. Jangan ucapan bismillah, tapi hatinya udah kemana-mana. Duluan pula ucapan daripada hati lagi. Kalau duluan ucapan daripada hati, itulah ditangguk ragu tuh Bapak Ibu. Nggak jazam tuh, sini duduknya. Begitu Rasulullah Bapak Ibu. Inilah sebagai bentuk anugerah Allah kepada diri kita itu. Kalau kita sudah memahami ini, tahulah kita tuh siapa yang beribadah tuh, siapa yang sholat itu, siapa yang beramal itu, tiada lain adalah dirinya itu. Dirinya yang sholat, dirinya beribadah. Maka terlihatlah dirinya sholat dan beribadah itu, zahir rupanya itu. Disebut namanya insan. Insan itulah wujud nyatanya Muhammad. Muhammad itulah wujud nyatanya rahasia Allah itu. Gitu cara menguraikannya, bertingkat Bapak Ibu. Lihat menguraikannya. Ya, kan Allah semata-mata nih. Maka nampaklah wujud Allah itu disebut namanya Muhammad. Sempurnalah wujud Muhammad tuh rupanya itu disebut namanya insan. Itu dia Bapak Ibu. Siapa insan itu sebenarnya? Muhammad. Itu dia. Muhammad kita lihat, ini bukan ilmu otak-atik nih, bukan ilmu cocokologi. Ya. Muhammad ini tulisan Muhammad kan? Apa hurufnya tuh? Mim. Apa lagi? Apa lagi? Dal. Apa lagi? Mim ha? Mim dal. Kita lihat Muhammad. Terus apa tuh? Mim. Mim itu kepala tuh. Ini lihat. Berapa tuh? Ha. Apa lagi? Mim. Pusat. Apa lagi? Dal. Ini dalah. Maka siapa berdiri itu? Siapa yang berdiri itu? Muhammad tuh dah. Ada lagi. Ya gitu tulisannya tuh. Siapa rukuk tuh? Muhammad nih rukuk tuh. Ada lagi. Siapa yang sujud tuh? Muhammad. Gikulah kira-kira. Siapa yang duduk tuh? Muhammad. Siapa Muhammad ini sebenarnya? Rahasia diri Allah. Kalaulah Muhammad itu rahasia diri Allah itu siapa tuh? Rahasia diri Allah itu siapa tuh? Allah itu sendiri tuh. Lalu bagaimana cara penguraiannya? Apa bedanya Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah? Maka penguraiannya, karena Allah itu, ya, dengan Muhammad itu, dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai, penyebutannya dua, cara penyampaian dua, tapi hakikat dirinya esa dan satu juga. Maka diuraikanlah, Muhammad ini wujudnya Allah. Sedangkan Allah itu dirinya Muhammad. Muhammad ini zohirnya Allah. Allah itu batinnya Muhammad. Muhammad ini tubuhnya Allah. Allah itu ruhnya Muhammad. Maka disitulah rahasianya. Allah itu meliputi Muhammad. Allah innahu bikulli syai'in muhit. Ketahui aku sudah meliputi Muhammad. Samalah seperti ruh meliputi itu. Itu dia. Ruh meliputi tubuh. Maka dikatakanlah dalam pemahaman makna hakikatnya Allahu ruhun
wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin, nyata pada ruh. Muhammad itu zahir, nyata pada kemudian. Maka Allah meliputi Muhammad, itu maksudnya ruh meliputi itu. Itu dia tuh, ruh meliputi tubuh. Kiasnya gula meliputi manis, garam meliputi asin. Ihsan itu, ihsan itu Bapak Ibu. Nampaklah sebenarnya itu rahasianya, yang batin itulah sebenarnya yang berdiri yang disebut namanya Muhammad. Nah, maka yang berdiri ini, walaupun wujudnya Muhammad, yang berdiri itu yang batin. Yang batin itu siapa? Allah. Kalau yang batin itu Allah, maka yang batin tadi, yang berdiri itu disebut namanya Jalalullah. Yang ruku itu disebut Jamalullah. Yang sujud itu disebut Qaharullah. Dan yang duduk itu disebut Kamalullah. Siapa si Jalal? Yang Jalal itu Allah. Maka nampaklah hakikat berdiri itu pada huruf alifnya. Nah, siapa yang ruku? Adalah si Jamal. Siapa si Jamal tuh? Nampaklah hakikat huruf lam. Lam awal pada lafaz Allah. Maka siapa yang sujud? Yang sujud itu si Qahar, nampaklah pada huruf lam akhir pada lafaz Allah. Siapa yang duduk? Yang duduk itu siapa? Si Kamal. Siapa si Kamal itu? Allah, nampaklah pada huruf ha pada lafaz Allah. Itu rahasianya. Maka nyatalah Allah itu Bapak Ibu. Tapi Allah yang nyata itu bukan Allah huruf alif lam lam ha. Maka pahamilah makna di balik huruf alif lam lam ha itu. Bukan Allah itu yang tulisan itu. Tapi Allah yang tidak berbentuk dan tidak berhuruf itu. Nyata dia. Pertanyaan Ustadz. Bapak-bapak dulu deh. Bapak-bapak. Bisa enggak bapak-bapak menuliskan kalimah Allah tidak pakai pena di spidol, tidak pakai telunjuk, tidak pakai kertas? Bisa? Bisa Khalid? Coba kalau bisa tegak sini. Kalau bisa boleh pulang ke Gorontalo. Kalau belum bisa, sini dulu. Temu Ustadz. Coba. Ya. Boleh. Ya boleh ke situ. Ke sini lah, sini. Sini madhab sana madhabnya, berjelas. Ini Khalid ini orang Gorontalo. Ya. Dia akan mencoba memberikan pemahaman kepada kita ya sesuai dengan pertanyaan Ustadz. Kalau tidak dapat berdiri di sini. Kalau dapat boleh duduk. Ya, tuliskan kalimah Allah tanpa pakai spidol, tanpa pakai papan tulis, tanpa pakai telunjuk-telunjuk. Silakan. Itu masih ada suaranya. Jangan pakai suara. Karena Allah tidak suara. Coba diri lagi. Jangan pakai suara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, beruntunglah bininya dapat suami yang kayak gini. Beruntung pula anak-anaknya jadi ayah teladan. Nah, jadi Allah itu dah benar-benar dia yang berdiri aku, yang ruku aku, yang sujud aku, yang duduk aku. Disitulah Allah katakan, kif ya Muhammad. Ini dia Muhammad nih, tubuh nih. Kif ya Muhammad. Ana robbaka usolli. Berhentilah engkau Muhammad. Hei batang tubuh. Itu bahasanya tuh. Hei batang tubuh. Berhenti kamu yang mengatakan kamu yang berdiri. Yang berdiri itu si batin. Yang ruh itu Ruh itu siapa? Itu si hayat. Si hayat itu aku, kata Allah. Jangan kamu mengaku hei Muhammad. Yang punya batang tubuh. Yang berdiri. Yang ruku. Yang sujud. Yang duduk.
Ana rabbaka usolli. Akulah Allah batinmu. Aku Allah rahasiamu. Aku Allah Tuhanmu yang berdiri, ruku, sujud, dan duduk itu. Barulah disebut namanya sholat yang sudah ada isinya. Sholat yang sudah ada ruhnya. Sholat yang sudah ada jiwanya. Ini yang dikatakan namanya sholat orang makrifat. Sholat daimun. Zahir batin Bapak Ibu. Kan zahir batin sholatnya itu. Ada Muhammadnya, ada Allahnya. Ada tubuhnya, ada ruhnya. Itu yang zahir batin tuh. Itu sempurna. Ini yang Ustaz maksudkan tadi. Kalau sampai pemahaman kita seperti itu, sholat kita mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi mampu mencegah perbuatan keji dan munkar itu. Tidak lagi dianya yang sholat. Tidak lagi dianya yang berdiri. Kalau masih ada dianya yang sholat, dianya yang berdiri, belum mencegah perbuatan keji dan munkar, sholatnya itu makin jauh dia dengan Tuhan. Maka ini yang katakan Nabi tadi. Man sholat sholatan, falam ta'murhu bil ma'ruf walam tanhahu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha minallah illa bu'da. Siapa yang sholat lalu sholatnya tidak membawa dia kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, sholatnya tidak mampu mengenal Tuhannya, dan sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, lam yazdad biha minallah ila bu'dah. Ketahui kata Rasulullah, salatmu itu tidak mendekatkan dirimu kepada Tuhan, makin jauh kamu daripada Allah. Inilah orang yang salat, di dalam salatnya dia berbuat dosa dan maksiat. Di dalam salatnya masih sempat juga merampok hak Allah di situ. Padahal dirinya la haula wala quwata illa billah. Itulah diri kita tuh. La haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya, kalaulah diri Bapak Ibu itu la haula wala quwata illa billah, mana yang la haula wala quwata pada diri Bapak Ibu? Mana yang illa billah pada diri Bapak Ibu? Mana yang katakan la haula pada diri Bapak Ibu? Tubuh. Siapa namanya itu? Muhammad nih yang la haula wala quwata. Mana yang ilah billah pada diri Bapak Ibu? Yang ilah billah mana? Yang ilah billah itu ruh. Itu yang disebut namanya? Itu yang disebut namanya? Allah itu. Udah. Maka disitulah Ustaz katakan, Muhammad itu tubuhnya Allah. Allah itu ruhnya Muhammad. Muhammad itu apanya Allah? Halo? Muhammad itu apanya Allah? Muhammad itu zahirnya Allah. Allah itu batinnya Muhammad. Muhammad itu apanya Allah? Muhammad itu sifatnya Allah. Allah itu zatnya Muhammad. Udah. Maka kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad, maka disebutlah namanya dengan insan. Itu dia maksudnya. Maka siapa yang telah mengenal insan sebagai rahasia wujud Allah, maka disebutlah insan kamil. Mukamil itu. Kamil, mukamil. Artinya sempurna Bapak Ibu. Bukti insan kamil mukamil sebagai nyatanya Tuhan, sempurnanya memandang Tuhan. Maka disitulah Allah mengatakan, al insanu nafsi wa ana nafsuhu.